صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، mustami'in mustami'at, yarhamuni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinan kita, bertemu kembali insyaallah semuanya dikarenakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang hadir dan yang menyiapkan tempat, meluangkan waktunya, semuanya insyaallah diniatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral hadirin wal hadirat, sesuatu itu kalau untuk Nabi maka akan timbul rasa yang luar biasa di dalam hati kita. Kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau untuk Nabi, jadi hadir majlis untuk Nabi, mendengarkan kajian ilmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz yang ngajar juga untuk Nabi, santri yang belajar juga untuk Nabi, yang bangun pondok untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, semuanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan berkelanjutan. Insyaallah tidak putus. Ya, ada ulama yang mengatakan makana lillahi dama wattasal. Sesuatu makana lillah. Sesuatu itu kalau dibangun niat awalnya untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dama wattasal, akan terus berlanjut. Tidak hanya di generasi kita saja. Insyaallah, tadi ini baru terlintas di pikiran saya ketika qiyam tadi. Insyaallah majlis ini pun tidak hanya di generasi ini saja, ya. Insyaallah majlis ini akan berlanjut ke generasi yang akan datang, ya. Tidak hanya di generasi kita. Kenapa? Karena dari awalnya kita niatkan untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun pondok pesantren, niatkan. Yang bantu juga niatkan, ya, baik bantu dengan hartanya atau dengan tenaganya, dengan pemikirannya, dengan waktunya, itu semua membantu tuh. Niatkan untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga niat-niat yang busuk atau niat-niat yang tidak baik, kurang baik, itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Atau penyakit-penyakit yang akan datang ketika kita memulai sesuatu, kalau kita niatkan untuk Allah dan Rasulullah, itu nanti penyakit-penyakit dari niat yang tidak baik, ya, atau penyakit hasud, penyakit iri, sombong misalkan, itu akan tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Karena dari awal kita sudah niatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak bisa dihasut. Kita tidak bisa diadu domba, karena yang ada di depan kita Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Allah ridha, Allah senang. Yang penting Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat kita. Itu sudah cukup untuk ganjaran dari apa yang kita lakukan, insyaallah. Karena kalau pujian orang, ya, harta dunia itu ada habisnya. Ya, kalau duit itu pasti ada habisnya. Ada habisnya. Ya, dapat duit miliaran, belum habis duitnya, umurnya yang habis, mati, selesai. Nah, tapi kalau pandangan khusus dari Nabi Muhammad, kita mendapatkan kedudukan khusus di hati Nabi besar Muhammad,
Di mata Nabi kita bukan orang mukmin biasa. Mukmin biasa yang iman, cuma melakukan yang wajib-wajib, selesai hidupnya. Itu mukmin biasa. Jangan, kita harus meningkat lebih tingkat. Kita tidak mau jadi mukmin biasa. Kita tidak mau jadi umat biasa. Kita ingin jadi orang yang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa nikmatnya itu. Kenapa para aulia, kenapa para ulama hidupnya senang terus? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya para wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut. Bukan mereka tidak bisa takut, mereka manusia punya rasa takut. Jadi jangan dikira wali-wali Allah tidak punya rasa takut. Tidak, mereka bashar, manusia, punya rasa takut. Walahum yahzanun, bukan mereka tidak bisa sedih. Kalau tidak bisa sedih, Nabi saja sedih. Nabi nangis ketika ditinggal sama anaknya. Mereka punya rasa sedih, tapi itu semua cepat tersingkirkan. Rasa takut cepat hilang dari mereka. Takut mereka bukan karena hal duniawi, tapi karena hal ukhrawi yang berkaitan dengan Allah dan Nabi Muhammad. Sedih mereka itu bukan karena duniawi, tapi karena misalkan meninggalkan sholat jamaah sekali, itu sedih mereka. Apalagi meninggalkan wajib, apalagi tidak puasa Ramadan, oh itu bukan sedih lagi. Meninggalkan takbiratul ihram bareng imam, jadi bukan sholat jamaah lagi yang ditinggalkan. Kalau sholat jamaah masih ada yang mengatakan ulama dari madhab Syafi'iyah fardu kifayah sholat jamaah. Bukan takbiratul ihram bareng imam, jadi telat istilahnya, masbuk. Itu mereka sedih. Jadi yang membuat mereka sedih hal-hal ukhrawi. Kalau masalah akhirat mereka tidak bisa membuat mereka sedih, sudah aman istilahnya masalah akhiratnya, sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut lagi dengan hal duniawi. Mereka tidak akan sedih lagi, mereka tidak getar. Para ulama, para ulia, kehidupan mereka terancam. Ada yang ingin membunuh mereka, ada yang ingin menyakiti mereka, ada yang neror mereka, ganggu mereka, tetap senyum, tetap senang kehidupannya. Kenapa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingin tidak kita seperti mereka? Pasti ingin. Kita tidak hanya cukup dengan mendengar, kita tidak boleh hanya dengan katanya-katanya. Kita ingin merasakan bagaimana rasanya tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Salah satu caranya, setiap amal yang kita mulai jadikan dari awal niatnya untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun nanti di jalan yang kita lakukan tadi, ada gangguan, ada kekurangan, ada cobaan, akan remeh di mata kita. Kenapa? Karena kita tidak mengharap pujian orang, kita tidak mengharap harta, kita tidak mengharap macam-macam. Yang kita harapkan senyuman dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau guru senyum sama kita, itu kita senang luar biasa. Coba pejamkan mata kita, bayangin kalau Nabi senyum pada kita. Mau dibeli dengan dunia seisinya pun kita jual, asal kita dapat senyuman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tujuan kita semua berkumpul di sini untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpikiran majelisnya cuma sedikit orangnya, misalkan tempatnya sederhana. Jangan dipikirkan al-kam wal kaif. Itu kita selalu dinasihati sama guru kita, Buya Said Ahmad. Sebelum kita pulang dari kota Mekah, itu selalu wanti-wanti, hati-hati, kata Buya. Jangan sampai kalian itu ingin dakwah, kalau yang hadir 1000, 2000 baru mau naik panggung, baru ingin pegang mikrofon berbicara. Jangan. Walaupun 5 orang, kata Buya, 3 orang, 2 orang datang ingin belajar, keluar dari rumah belajar. Ajari mereka dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hadir ke tempat semangat cuman yang tempat rame, berarti bukan karena Allah. Itu sudah salah satu niat yang tidak baik. Semangatnya kalau ke tempat rame,
Semangatnya kalau ke tempat yang bakal tersorot, yang viral, atau yang hadir artis-artis misalkan, baru semangat. Tapi kalau majlis biasa tidak semangat, berarti hati-hati, itu niat kita sudah dirusak oleh setan dan hawa nafsu, bukan karena Allah dan bukan karena Nabi besar Muhammad SAW. Karena muamalah kita masyarul hadirin, upaya kita semua ini untuk Allah dan Nabi. Yang hadir 10, yang hadir 100, yang hadir 1000, tempatnya sempit, tempatnya di lapangan, di stadion, dimanapun, itu yang penting Allah dan Rasulullah. Allah tahu atau tidak tahu, Rasulullah tahu atau tidak tahu, senang ya sudah, cukup dengan senangnya Allah dan senangnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah di tahun ini lebih semangat kita untuk menghadiri majlis ilmu, lebih semangat kita untuk mendengar sejarah tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih semangat kita untuk meningkatkan ikatan kita kepada Nabi besar Muhammad. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, santriwati yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di zaman akhir ini pegangan kita hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin selamat dari fitnah zaman akhir, eratkan hubungan dengan Nabi, eratkan hubungan dengan Nabi. Kalau hubungan kita dengan Nabi tidak erat, tidak kuat hubungannya dengan Nabi, tidak pernah menyebut Nabi, jangankan sholawat, nyebut Nabi di sholat saja tidak. Kalau sholat tidak, berarti kan tidak pernah nyebut nama Nabi sama sekali. Itu bagaimana hidupnya bahkan berkah, bagaimana hidupnya tentram, bagaimana umat muslim ingin jaya seperti dahulu kala kalau tidak pernah menyebut nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan sejarah Nabi, apalagi tahu sejarah cerita tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pegangan kita untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita di zaman akhir ini, kuatkan ikatan mereka dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah selamat keluarga. Insya Allah kita akan selamat dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita seperti biasa, yang sudah kita mulai beberapa kali pertemuan, yaitu membaca daripada kitab Fiqhus Sirah, sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipandu oleh kitab Fiqhus Sirah karangan daripada Al-Imam Asy-Syahid Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti. Kita ada di bab sekarang yang menjelaskan atau yang menceritakan tentang perjalanan Nabi besar Muhammad ke kota Syam. Jadi kalau yang pegang kitab, kita sengaja yang Al-Ibar wal-Idhar tidak kita baca itu. Kenapa tidak kita baca? Karena biar cepat bacanya, yang kita baca ceritanya saja. Yang kita baca cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Buti. Ini yang megang kitab, biar tak bingung. Jadi yang kita baca ceritanya saja. Adapun hikmah dari ceritanya, insya Allah di penjelasan akan kita sebutkan dari kitab ini juga. Jadi kitab ini kelebihannya selain beliau menyebutkan, menukilkan cerita sejarah Nabi besar Muhammad SAW, beliau juga memetik hikmah dari perjalanan hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ada di Rihlatuhu al-ula ila Syam. Bagaimana cerita Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berumur. Walamma tamma lahu sallallahu min al-umri 12 sanah. Ketika Nabi umurnya 12 tahun. Nabi 12 tahun itu pertama kali perjalanan beliau keluar kota Mekah. Keluar Nabi dari kota Mekah. Untuk apa? Safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi rakbin litijarah fa akhadahu ma'ahu. Karena paman beliau Abu Talib, karena kita ketahui Nabi itu diasuh oleh pamannya Abu Talib. Beliau lahir, orang tuanya, ayahnya Sayyiduna Abdullah sudah meninggal. Beliau lahir umur 6 tahun, ibundanya meninggal. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun, 8 tahun meninggal. Pindahlah asuhan Nabi kepada pamannya Abu Talib. Paman Nabi banyak, cuman yang kandung dengan ayah beliau Abdullah hanya Abu Talib. Oleh karena itu diserahkan asuhan Nabi dari kakek beliau Abdul Muttalib
ke paman Nabi Abu Talib, karena Abu Talib syaqiq Abdullah, kandung, saudara kandung Abdullah ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 8, umur Nabi 8 tahun. Ketika Nabi, jadi Abu Talib ini ketika ngandung Nabi, ngasuh Nabi, luar biasa timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan itu semua ma'asyiral hadirin, orang yang mulai kenal dengan Nabi itu pasti akan tertarik dengan kepribadian Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kenapa banyak orang yang jauh dari Nabi? Karena mereka belum mau mendengar, tidak mau memulai. Mulai coba, ya, dengarkan sekali saja cerita Nabi besar Muhammad, pasti timbul rasa cinta kepada Nabi yang luar biasa. Ya, apalagi kalau sudah tambah kenal, tambah cinta, tambah kenal, tambah cinta. Itu luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Ya, waman khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badihatan habahu. Orang yang pertama kali melihat Nabi, belum tahu, belum kenal, belum ngobrol, itu merasa wibawa yang luar biasa keluar dari Nabi. Padahal Nabi biasa orangnya, sederhana. Ya, Nabi itu sederhana sekali. Nabi itu sampai-sampai kalau duduk di tengah sahabatnya, orang yang datang dari luar kota Madinah belum pernah ketemu Nabi itu bertanya dulu, aina Muhammad? Jadi dalam kitab-kitab hadis kalau kita baca cerita ada Badui dari luar kota Madinah datang ke Masjid Nabawi. Nabi lagi duduk dengan sahabat di masjid. Itu dia tanya, aina Muhammad? Artinya apa? Mafhumnya dari cerita ini, si Badui tadi tidak tahu mana Nabi Muhammad di antara sahabat yang duduk. Kenapa? Saking sederhananya Nabi besar Muhammad SAW. Pakaiannya biasa, sama dengan sahabat yang lain. Cara duduknya sama dengan sahabat yang lain. Itu Nabi. Cuman habahu, punya wibawah yang luar biasa. Jadi wibawanya itu bukan dibuat-buat. Wibawanya itu bukan karena di samping ada penjaga 5, di sampingnya 5, di depannya 5, belakangnya 5, bukan. Wibawanya bukan karena di konvoi sama mobil, puluhan mobil, bukan. Wibawanya dzati, tabi'i, asli wibawanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ali, orang yang pertama kali ketemu Nabi pasti ngerasakan wibawahnya Nabi. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu. Tapi kalau sudah duduk sama Nabi, ngobrol sekali sama Nabi, pasti kata Imam Ali cinta sama Nabi Muhammad SAW. Lemah lembut, senyum, hasyan basyan. Nabi itu senyum terus orangnya. La yatwi bi ahadan bishrahu, tidak pernah menghilangkan rasa senang dari seseorang. Jadi kalau ada orang datang ke Nabi lagi senang, tambah senang. Ya, bukan seperti orang kadang-kadang ada yang merengut terus. Kita lagi senang, deketin dia jadi sumpah akhirnya. Kan ada orang begitu. Kita lagi senang nih, duduk sama dia karena dia merengut terus, hidupnya tidak tahu syukur, akhirnya jadi kita senang, sumpah akhirnya. Nabi tidak begitu. Orang yang sedang senang kalau duduk sama Nabi tambah senang. Dan orang yang lagi mahmum, lagi maghmum, yang lagi sumpah, lagi banyak masalah, duduk sama Nabi hilang masalahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Luar biasa senyum Nabi besar Muhammad. Lemah lembut Nabi Muhammad. Duduk saja itu orang pasti cinta, kata Imam Ali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ada sebagian orang yang belum cinta kepada Nabi? Ada, ma'asyiral hadirin. Jangan dikira semua umat ini cinta ke Nabi, tidak. Ngakunya muslim, sholat, baca Al-Quran, istighfar sehari 1000 kali misalkan, tasbih 1000 kali dalam satu hari. Tapi dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya suka kurang ajar sama Nabi. Suka kurang ajar sama keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka adu domba keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Itu semua siapa? Itu semua contoh-contoh orang yang tidak cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain memang cinta kepada Nabi fadlun minallah, keutamaan dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah tuh. Ya, kita kan cinta sama Nabi tanpa kita tahu apa alasannya. Kita cinta sama Nabi tanpa kita tahu, karena kita belum terlalu kenal sama Nabi. Kita masih awam. Kita masih baru mau membaca kitab sejarah. Kita masih baru mau mendengar sejarah Nabi Muhammad. Tapi kok dorongan luar biasa dari hati, cinta luar biasa menggebu-gebu ketika disebut nama Nabi Muhammad. Yakinilah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ditegur atau diingatkan oleh guru kita Abu Yazid Ahmad di Mekah. Ushkurullah, ihmadullah. Syukur kalian itu sama Allah, karena kalian termasuk daripada kelompok dairah al-mahabbah, kelompok orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok yang lain lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dari kita. Iya. Ya, mungkin ayat-ayat hafal dia. Ini ayat sekian, ayat ini di atas, di bawah, hafal luar biasa. Hadisnya lebih banyak hafalannya dari kita. Iya. Yang kecil sudah hafal ribuan hadis misalnya, tapi tidak cinta sama Nabi. Itu masalahnya. Hafal Quran, hafal hadis, tapi hatinya kosong dari mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita orang biasa, orang awam biasa, hafal Qurannya setengah-setengah, misalkan hadisnya tidak banyak, hafalnya, tapi kok di hati penuh cinta kepada Nabi. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dihilangkan nikmat itu. Nah, masalahnya itu jangan dihilangkan. Harus kita tambah lagi. Bagaimana cara kita menambahnya? Dengan kita mendengar sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tetap harus makrifah. Setinggi apapun cinta kita kepada Nabi, tetap kita harus mengenal Nabi. Karena kalau tidak kenal, tidak cinta. Itu sudah kaidah itu. Bagaimana kita bisa cinta? Kenal dulu. Tidak harus melihat. Ya. Wal udnu ta'shiku qabla al-aini ahyana. Itu ada pepatah penyair, ada penyair tentang cinta. Wal udnu ta'shiku qabla al-aini ahyana. Terkadang telinga itu sudah jatuh cinta sebelum mata. Telinga sudah jatuh cinta sebelum mata. Kenapa? Karena saking sering mendengar cerita seseorang tersebut. Apalagi kalau orang itu Nabi, dengar cerita Nabi, dengar sejarah Nabi, kelebihan Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, telinga kita sudah cinta kepada Nabi. Padahal mata kita belum pernah melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu bisa wal udhnu ta'shiqu qabla al-aini ahyana. Terkadang telinga jatuh cinta sebelum mata. Jadi memang harus makrifah. Harus kita mengenal, harus kita mau mendengar. Kalau tidak bisa membaca, paling tidak mendengar. Ya, sekarang ini Alhamdulillah banyak ustadz yang dikirim oleh Allah. Ya, banyak, alhamdulillah. Di Bangka ini luar biasa banyak. Jadi alasan nanti di akhirat, ya Allah, aku tidak tahu, tidak diterima sama Allah. Karena al-jahlu, kebodohan, ya, itu yang dimakdur, yang istilahnya diberi keringanan oleh syariat adalah orang yang tinggal jauh dari komplek atau jauh dari pergaulan dengan ulama. Tidak tahu dengan ulama, tidak tahu dengan habaib, dengan asatidzah, dengan kiai, tidak pernah mendengar ada majlis taklim. Majlis taklim saja tidak tahu dia. Misalkan orang-orang yang jauh seperti itu baru punya alasan nanti ketika ditanya oleh Allah, kenapa tidak mencintai Nabiku, tidak mengenal Muhammad? Alasannya tidak tahu, diterima sama Allah. Bahkan dia tidak iman pun tidak dimasukkan api neraka oleh Allah. Begitu kan, kita kalau belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, termasuk syarat orang itu wajib iman kepada Allah, bulughud dakwah, harus sampai kepadanya dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Umpama ada orang sekarang tinggal di tengah hutan atau di tengah pulau terpencil, tidak pernah didatangi orang pulau itu, dan dia tidak pernah keluar. Misalkan ini orang hutan misalkan, meninggal masuk surga Allah, walaupun dia tidak pernah nyembah Allah di dunia. Kenapa?
Karena menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidatul Asy'ariyah wal Maturidiyah, orang wajib iman kepada Allah, mukallaf untuk iman kepada Allah itu ketika dia sudah sampai kepadanya dakwah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada yang ngajak, sudah ada yang nyebutkan dalil, sudah ada yang ngajak dia berdebat sedikit, tidak iman, itu orang baru masuk api neraka. Tapi kalau belum ada yang mengajak, selamat nanti di akhirat. Jadi kita di zaman sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Allah kirim asatidzah, Allah kirim kiai, Allah kirim ulama untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak kenal Nabi, itu sudah kelewatan. Memang salah kitanya, ya. Memang kita yang salah, tidak mau kenal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyaallah hadirin, Nabi besar Muhammad SAW ketika berumur 12 tahun, beliau ikut pamannya Abu Talib. Abu Talib ngajak Nabi karena beliau tidak bisa pisah dari Nabi. Abu Talib itu padahal Nabi masih umur 12 tahun. Belum waktunya untuk berdagang, belum waktunya untuk bawa barang pergi ke Syam. Syam itu kalau dari Mekah sekarang itu 1000 kilo kurang lebih. Itu masih perbatasan, 1000 kilo dari Mekah. Kalau dulu naik onta, berapa hari ke Syam? 1 minggu mungkin naik onta, atau lebih mungkin. Itu Nabi diajak sama Abu Talib. Kenapa diajak? Karena Abu Talib tidak bisa pisah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Talib ini anaknya banyak padahal, tapi cintanya luar biasa, melebihi cinta kepada anaknya, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diajak sama Abu Talib. Walamma nazala ar-rakbu Basra, ketika rombongan tadi sampai di kota Basra, pakai alif laginah, beda dengan Basrah pakai tak marbutah, beda. Ini dalam kota-kota yang ada di zaman Nabi. Kalau Basrah yang pakai tak marbutah itu belum ada di zaman Nabi. Sekarang ini posisinya di Irak. Di Irak itu ada kota yang namanya Basrah, pakai tak marbutah. Itu kota tersebut dibuat diriwayatkan, ada yang mengatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib di zamannya Imam Ali. Beda di Irak itu. Kalau ini Syam, beda, ujungnya lain. Irak ujung sini, Syam ujung sini, begitu. Kalau di Syam ada kota namanya Basra, pakai alif laginah. Kalau Basra alif laginah itu sudah dari dulu, dari zaman jahiliyah kota itu sudah ada. Dari Nabi kecil sudah ada. Karena apa? Karena Nabi pas umur 12 tahun ini sempat singgah di kota Basra. Di kota Basra yang pakai alif laginah tadi. Di situ Nabi singgah, sehingga mereka melewati. Bahkan diriwayatkan Nabi sempat berteduh di bawah pohon, dan pohon itu sampai sekarang masih ada di negara Urdun. Urdun itu Yordania. Yordania itu Syam, masuk kawasan Syam, masih ada pohon yang mana di pohon tersebut Nabi pernah berteduh. Nabi berteduh di pohon itu, dilihat oleh pendeta rahib. Yuqalu lahu Buhaira, nama rahib ini Buhaira. Wa kana aliman bil Injil, khabiran aliman. Beliau ini hafal, menguasai kitab Injil. Khabiran bi syu'unin Nasraniyah. Beliau ini pakarnya ulama di agama Nasrani. Wa hunaka absara Buhairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu. Di kota Basra itu Buhairah melihat Nabi. Buhairah ini pendeta. Bahasa kita sekarang pendeta lah. Rahib itu pendeta. Namanya Buhairah. Pendeta itu orang yang menjadikan dirinya, kalau menurut keyakinan mereka, untuk Tuhan, begitu. Tidak kawin, pendeta tidak kawin, makan seadanya, tinggal di gereja-gereja, itu namanya pendeta. Bahasa Arabnya rahib. Rahib pendeta ini namanya Buhairah. Beliau melihat Nabi.
didekati sama pendeta ini Nabi Muhammad SAW. Diajak bicara, ngobrol. Akhirnya Buhairah iltafata ila Abi Thalib. Buhairah noleh ke Abu Thalib. Habis noleh ke Abu Thalib, ma hadzal gulamu minka? Siapa anak ini? Kata Buhairah. Pendeta tadi nanya ke Abu Thalib, ini anak statusnya siapa? Hubungannya apa denganmu? Kata Abu Thalib, hadza ibni, ini anakku. Ini anakku. Apa kata Buhairah? Ma huwa bibni wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal gulam hayyan. Ini bukan anak kau. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup. Ini pendeta ini. Baru ketemu sekali sama Nabi. Ketika bertanya ke Abu Thalib ngomong ini anakku. Karena memang di adat Arab keponakan dari anak laki-laki itu kadang dipanggil anak. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ammu sinmu abi. Al-ammu sinmu abi. Paman itu bagian potongan dari bapak. Artinya kayak bapak, yang dari bapak, ini saudara bapak. Jadi mereka itu suka mengucapkan, memanggil ponakan mereka dengan anak, ibni, anakku. Alasan lain kata ulama, Abu Thalib sengaja mengatakan Nabi itu anaknya karena Abu Thalib tahu Nabi ini bukan anak sembarangan. Ditutupi sama Abu Thalib biar orang tidak cepat mengetahui siapa Nabi ini. Buhairah saja tadi, pendeta Buhairah tadi, ketika Abu Thalib mengatakan Muhammad ini anakku, kata pendeta, bukan, ini bukan anakku. Tidak mungkin abah anak ini, ayah anak ini masih hidup, itu tidak mungkin. Berarti apa ma'asyarul hadirin? Pendeta itu tahu tentang Nabi besar Muhammad SAW. Mereka tahu sudah, sifat-sifat Nabi mereka tahu. Bahkan keluarga Nabi pun mereka tahu. Mereka tahu Nabi Muhammad lahir pasti dalam keadaan yatim. Buhairah tadi, pendeta tadi, ketika melihat sifat-sifat Nabi, salah satunya selalu dinaungi oleh awan. Pas berteduh di pohon tadi, pohonnya menundukkan rantingnya biar lebih teduh. Itu Buhairah tahu, ini Nabi akhir zaman. Dan sifat Nabi akhir zaman, ayahnya sudah meninggal. Makanya Buhairah tadi, pendeta tadi, bisa membantah Abu Thalib langsung, dia bukan anakmu. Ayahnya pasti sudah meninggal. Ya'lamunahu kama ya'lamunahu kama ya'lamun abna'ahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka itu mengenali Nabi lebih daripada mereka mengenali anak mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah yang mengatakan di Al-Quran, mereka mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak mereka. Bahkan dari bintang saja mereka tahu. Di malam kelahiran Nabi, itu pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani lihat bintang. Oh, ini Tal'atu Ahmad. Karena di agama atau di kitab Injil, nama Nabi Muhammad itu disebut dengan Ahmad. Di surat As-Saff Allah mengatakan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu tugasnya karena Nabi, termasuk tugasnya membawa kabar gembira kepada umat bahwasanya setelah Nabi Isa akan ada utusan yang bernama Ahmad. Jadi di Injil lebih terkenal dengan nama Ahmad. Ketika mereka melihat bintang, mereka mengatakan hadhihi Tal'atu Ahmad. Ini bintang Ahmad lahir ini. Betul, ternyata di malam itu kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sampai segitunya mereka kenal dengan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ulama Yahudi, masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdullah bin Salam, bagaimana sih maksud daripada ayat Al-Quran yang mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum? Kalian itu Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad lebih dari mereka, dari kalian mengenali anak kalian. Maksudnya bagaimana gambarannya? Apa kata Abdullah bin Salam? Wahai Umar, kami ini kenapa disifati oleh Allah lebih tahu tentang Nabi Muhammad daripada tentang anak kami sendiri? Karena kami tahu semua dari wahyunya, sifatnya, sifat malaikat Jibril, aminus sama,
sifat Nabi Muhammad Aminul Ard, apa yang terjadi di antara mereka, kapan lahirnya, sifat Nabi itu kalau kita baca di hadis saja itu sangat detail sekali. Mungkin kita tidak bisa mensifati anak kita seperti sahabat mensifati Nabi Muhammad SAW. Detail, masyaallah hadirin. Sedangkan kata Abdullah bin Salam, sedangkan aku tidak tahu anakku selama 24 jam apa saja yang dia kerjakan, tidak tahu. Tapi kalau Muhammad kami tahu, semasa hidupnya apa saja yang akan dia kerjakan kami tahu semua. Bahkan kerajaan Romawi saja itu tahu tempat yang dia injak sekarang akan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Romawi itu kan sampai ke Jazirah Arab pada saat itu. Syam itu ada Suriah, Damaskus, Halab, itu semua di bawah kerajaan Romawi. Pada saat Nabi mengirim utusan ke kerajaan Romawi, dia waktu itu ada di Suriah. Di singgasananya di Suriah, Jazirah Arab. Ketika dapat surat dari Nabi, Raja Romawi ini mengatakan ini benar Nabi akhir zaman ini. Tahu dia, karena dia juga pendeta. Raja dulu tuh pintar, pemimpin dulu tuh pintar, tahu ini Nabi akhir zaman. Dan kata Raja Romawi, dia akan memiliki tempat yang aku duduki sekarang. Tahu dia. Syam, semuanya, Damaskus, Suriah, Halab akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Tahu. Jadi apa yang akan diperoleh oleh Nabi saja mereka tahu. Sedangkan kita, anak kita apa yang akan mereka peroleh kita tidak tahu. Itu pengertian dari ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan lebih. Mereka mengenali Nabi lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi pendeta-pendeta itu ketika melihat Nabi kecil itu tahu semua. Ada yang jahat. Yang jahat itu Yahudi. Ketika melihat Nabi langsung apa? Langsung manggil kawan-kawannya itu. Manggil pembunuh bayaran istilahnya. Jadi pembunuh bayaran itu sudah ada dari zaman Nabi. Bukan sekarang baru ada. Bukan. Dari zaman Nabi sudah yang bunuh-bunuh disuruh, diperintahkan untuk membunuh tanpa tahu kenapa dia membunuh. Itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Pendeta-pendeta Yahudi ketika sama kejadiannya di perjalanan ini juga bersama Abu Thalib, ketika melihat anak dan sifatnya adalah Nabi akhir zaman, mereka kan hasud. Jadi sifat hasud itu sifat Yahudi. Sebelum Yahudi sifatnya iblis. Hati-hati. Orang kalau sudah hasud susah untuk sembuhnya. Susah untuk sembuh. Karena hasud timbul dari sombong, pasti. Tidaklah orang hasud kecuali dia merasa dia lebih baik dari yang dia hasuti. Dia lebih baik dari yang dia hasuti, atau dia menganggap setara. Makanya kata Imam Ghazali, hasud itu tidak datang kecuali untuk yang mihnahnya, kerjaannya sama. Para ulama hasudnya tidak sama pejabat, sama ulama juga. Ustadz hasudnya sama ustadz. Makanya jangan heran kalau sesama ustadz itu ada yang hasud, kalau tidak dijaga oleh Allah hatinya. Ustadzah hasudnya sama ustadzah. Pejabat hasudnya sama pejabat. Pembisnis hasudnya sama pembisnis. Karena sifat hasud itu timbul dari rasa sombong. Sombong ketika menganggap dirinya lebih alim dari fulan. Sombong gitu sudah. Tapi kok fulan lebih banyak hartanya, hasud itu. Ketika merasa dia lebih banyak atau lebih berkuasa dari fulan. Tapi kok fulan lebih banyak yang cinta, banyak yang senang, hasud akhirnya. Karena dia merasa orang itu di bawah dia, sombong. Makanya iblis takabbar fahasad. Iblis itu pertama kali sombong. Baru dia hasud ke Nabi Adam dan macam panjang lebar ceritanya ke Nabi Adam. Jadi Yahudi itu hasud. Hasud kenapa? Kenapa Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Yahudi? Kenapa dari bangsa Arab? Tidak memandang yang mengirim, tidak memandang yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga nih Pak. Kalau mulai main-main bangsa,
mulai main-main tempat, membawa-bawa nama. Hati-hati. Islam itu satu. Islam itu satu. Islam di Indonesia, Islam di Pulau Bangka, Islam di Pulau Jawa, Islam di Kalimantan satu, Islam di Arab satu, Nabinya satu, Qurannya satu. Jadi yang membagi-bagi itu bukan Islam yang benar, jangan diikuti itu. Siapapun orangnya, karena tidak benar kalau sudah dibagi-bagi. Islam satu. Yahudi itu pikiran suka membagi-bagi, ini beda-bedakan jenis, beda-bedakan negara, beda-bedakan. Tapi itu Yahudi pertama kali. Ketika mengetahui Nabi akhir zaman bukan dari bangsa mereka, hasut mereka. Mereka tidak melihat siapa yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka mengumpulkan orang untuk bunuh Nabi. Nabi masih kecil nih, yang umur 12 tahun. Abu Hurairah ini salah satu yang menasihati Abu Thalib untuk pulang, karena kota Basra itu belum masuk ke inti negara Syam, masih di kota pinggiran. Urdun itu, kalau sekarang Urdun atau Yordania itu yang ada pohon Nabi berteduh, itu masih perbatasan, kota perbatasan antara Syam atau Yordania dan Saudi Arabia. Jadi Nabi itu baru masuk kota pertama dari negara Syam. Ketemu Buhairah mengatakan, hati-hati wahai paman, Nabi akhir zaman, ponakan kau ini bakal jadi Nabi akhir zaman. Ponakan kau ini bukan orang biasa. Hati-hati karena banyak juga yang ingin menyelakainya, banyak yang ingin membunuhnya. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang ulama, sampai sekarang habaib keturunan Nabi, ada yang cinta, ada yang benci. Itu jangan heran. Memang putaran hidup itu begitu, fitratullah itu. Dunia itu begitu. Tidak mungkin di dunia ini semua cinta habaib, tidak mungkin. Tidak mungkin di dunia ini juga benci sama habaib. Ada muhib, ada mubghid. Pasti ada yang cinta, pasti ada yang benci. Ya kan Nabi saja kan begitu. Ada yang cinta, ada yang benci sama Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjaga Nabi, ada yang berani mengorbankan nyawanya, keluarganya, semuanya untuk Nabi. Ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad, ada yang ingin meracuni Nabi Muhammad, ada yang ingin melempar batu dari atas untuk agar Nabi Muhammad terbunuh, ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad dengan pedang, menusuk. Ada begitu. Jadi jangan heran ya, jangan heran kok ulama, kok habaib, kok kiai di zaman akhir ini ada yang benci, ada yang cinta. Kok ada yang hasud sama, biasa itu. Memang itulah jalan hidup yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abu Thalib ketika mendengar nasihat dari pendeta tadi, beliau terima nasihat tersebut dan beliau ajak pulang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, apa kata pendeta Buhairah tadi, farji bihi ila baladih wahdar alaihi yahud. Hati-hati sama Yahudi, kata pendeta tadi. Jadi memang latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud. Kata Allah, kalian akan dapati orang yang paling benci kepada kalian wahai umat Islam, bangsa Yahudi. Setiap kerusakan di dunia ini sekarang, kalau kita pelajari, kita amati, ujungnya itu pecongnya pasti Yahudi. Walaupun yang dijadikan yang dijadikan pion atau yang dijadikan mainan itu Muslim. Yang dijadikan mainan itu ustaz. Yang dijadikan mainan atau yang dijadikan bonekanya ustaz. Jadikan wayang lah. Jadi wayangnya ustaz. Tapi yang megang kontrol wayangnya Yahudi. Karena walan tarda ankal yahud, kata Allah. Walan nasara, tidak akan setuju dengan kalian. Yahudi itu tidak akan setuju. Pasti ingin musuh Islam. Jadi kalau Yahudi ngajak berjabat tangan, yakinilah di tangan satunya ada lading, pisau, siap untuk nusuk. Kalau dia ngajak jabat tangan, tangan kanan, tangan kiri ada pisau itu, siap untuk
nusuk, membunuh kita. Jadi Yahudi itu jangan percaya Yahudi. Jangan percaya Yahudi, karena Yahudi itu orang yang paling benci dengan kita umat Islam dan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yablughannahu syarran. Demi Allah, kata pendeta Buhairah tadi, ya, Buhairah ini diriwayatkan masuk Islam. Buhairah ini ada yang mengatakan beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus. Ada riwayat lain mengatakan beliau nututi sampai Nabi Muhammad diutus dan beliau masuk Islam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tahu, kenal, dan tidak ada penyakit hasud. Kalau tahu, kenal, tapi ada penyakit hasud dan sombong, tidak akan iman. Bukan artinya pendeta Yahudi yang lain tidak tahu dengan Nabi. Ka'bul Ahbar, ada tabi'in yang bernama Ka'ab. Ka'ab ini, ma'asyar hadirin, itu beliau bukan sahabat tabi'in, padahal lahir dari zaman Nabi. Alasannya ayahnya di Maulid tiba, allamani abi at-Taurat illa sifra. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi natu aw wasfu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abahku ngajari Taurat tiap hari, kata Ka'ab. Tiap hari disuruh ngafali kitab suci mereka, At-Taurat, kecuali beberapa lembar disimpan sama abah, dikunci. Penasaran Ka'ab ini, apa isinya ini? Kok tidak boleh anak baca atau menghafal Taurat juga? Falamma mata abi, ketika abahku meninggal, kata Ka'ab, fatahtu, aku buka. Ya kan sudah, abahnya ada hati, ya, dibuka lemari jadi. Ternyata faidah fihi naqtu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lembaran itu semuanya isinya sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail Allah sifatkan dalam kitab Taurat. Langsung iman, oh ini yang di Madinah, kata kamu. Ya, langsung keluar dari rumah, ingin ketemu Nabi, hijrah ke Madinah. Beliau tengah jalan, Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi ketika beliau nyampe kota Madinah, diriwayatkan sahabat baru selesai menguburi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak bukan sahabat dia, ya, gelarnya bukan sahabat, karena sahabat itu harus ketemu Nabi di dunia. Gelarnya tabi'in, lakopnya tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat sahabat. Itu namanya tabi'in. Telat masuk Islamnya kenapa? Karena ayahnya menyembunyikan sifat Nabi yang ada di kitab Taurat. Jadi ma'asyar hadirin, kadang ma'rifah saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan hati yang bersih. Ma'rifat saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan tazkiyah. Ma'rifah itu ilmu syariah, ilmu apapun kalau tidak dibarengi dengan tazkiyah, pembersihan hati, tidak cukup. Jadinya seperti iblis nanti sombong, merasa yang paling alim, merasa yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling, sehingga sombong dan timbul penyakit hasud. Jadi kata pendeta Bahirah tadi tidak sombong dia iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan kepada Abu Talib, pulanglah kau dengan ponakanmu ini, jangan sampai dilihat oleh pendeta Yahudi, karena demi Allah kalau mereka melihat, mereka akan membunuh keponakanmu. Fa innahu ka'inun libni akhika hadza sya'nun 'azim. Fa asra'a bihi Abu Talib a'idan ila Makkah. Karena kata Buhairah, sesungguhnya keponakanmu ini akan menjadi orang yang luar biasa. Ketika dengar itu, Abu Talib langsung ditinggal dagangannya, karena beliau sayang yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ditinggal dagangannya, pulang ke kota Mekah demi keselamatan Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini hanya asbab, ya, hanya wasilah. Tanpa ada Abu Talib pun pasti Allah jaga Nabi besar Muhammad SAW. Cuma wasilahnya, asbabnya, asbab zahir yang bisa kita lihat, yaitu melalui Abu Talib Allah jaga Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bukti nanti kita akan dengarkan di waktu Nabi lagi genting-gentingnya berdakwah, lagi butuh-butuhnya dengan dukungan, Allah ambil Abu Talib. Untuk apa? Untuk kita jangan berpikiran Nabi ini maju gara-gara Abu Talib. Nabi berhasil dakwah, Islam berhasil sampai sekarang gara-gara Abu Talib. Tidak.
Semua gara-gara karena Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib itu meninggal itu di saat Nabi lagi butuh-butuhnya dukungan, lagi dimusuhi. Setelah beliau diperintahkan dakwah jahran, dakwah terang-terangan, musuh itu orang-orang kafir Mekah, mereka tidak berani ganggu Nabi. Kenapa? Karena ada Abu Thalib, mandang paman Nabi. Di saat itu Allah ambil Abu Thalib. Di saat butuh dengan dukungan malia, harta, dukungan kejiwaan, maksudnya ketenangan hati, istri beliau Khadijah Allah ambil. Itu kan beda cuma 3 bulan tuh. Siti Khadijah meninggal atau Abu Thalib dulu, habis itu baru Siti Khadijah. 3 bulan bedanya. 2 orang yang menenangkan hati Nabi, satu di luar Abu Thalib, satu di dalam rumah istri tercinta Sayyidah Khadijah. Diambil semua sama Allah. Diambil semua kenapa? Karena ingin menunjukkan yang menjagamu wahai Muhammad agar kita tahu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Khadijah, tanpa Abu Thalib, tanpa kita, Islam akan jaya. Jadi jangan kita gara-gara aku Islam ini di Bangka tersebar misalkan. Gara-gara aku ajaran Nabi di Bangka banyak, majlis taklim banyak, habaib banyak. Jangan. Karena tanpa kita Islam bakal tersebar. Kata Nabi, Islam ini akan tersebar. Baik dengan orang yang baik atau dengan sebab orang yang jelek, kata Nabi. Jadi dengan sebab apapun Islam akan tetap jaya. Karena apa? Karena memang yang menjaga Islam dan menjaga Nabi Islam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib termasuk sebab, tapi khairul asbab, nikmat musabbab, sebaik-baiknya sebab. Mau tidak kita dijadikan oleh Allah sebab Islam jaya? Jelas mau. Memang betul, bukan karena kita majlis taklim banyak di Bangka misalkan, tapi kita dijadikan oleh Allah sebab zahir. Ini kemuliaan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang betul hanya sebab, semuanya karena Allah dan dari Allah, tapi nikmat sebab wa nikmat asbab, sebaik-baiknya sebab kita dijadikan oleh Allah. Makanya kata Nabi, tuba li abdin miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Kata Nabi, sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang menjadi pintu untuk kebaikan dan pintu atau penghalang untuk kejelekan. Itu sebaik-baiknya hamba. Memang betul yang memberi hidayah Allah, yang mengatur amal kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jadi penyebab untuk orang tidak maksiat kepada Allah, maka kau termasuk hamba yang beruntung, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba tersebut yang menjadi penyebab kebaikan, penyebab untuk orang lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebab untuk orang lebih dalam lagi kenalnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikan termasuk hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah penghalang untuk tidak terjadi maksiat di tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.